Saya komen apa tuh? Kenapa sama aku sendiri dong komen? Bersama saya ya komennya. Gimana? Bersama saya ya komennya. Jadi Saya juga tahu komennya. Komen yang di mobil itu lah. ini punya mereka apa dia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak sarapan itu? Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai doa selesai. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Kok yang lain nggak ada suaranya ya? Ini Bu, kan boleh mengurangi jawab dengan Oh, berarti bagus kabarnya hari ini sangat bahagia ya? iya. Oke, kalau dilihat sekitarnya jika ada sampah, ayo sudah dibawa. Alat tulisnya, mejanya kan di lapangan itu Pak. Di atas meja banyak banget sih. Mejanya di simpan dulu. Bu, ini tuh penyemangat Bu, karena ini ada kata-katanya tadi dari buku Nisa. Yang penting nggak dimakan gitu ya. Enggak. Nah, itu akan mengabsensi kalian hari ini. Caranya, kalau nama kalian saya panggil, silakan sebutkan atau melakukan satu olahraga kebenaran. Oke. Oke. Mbak Adel, Basket. ya. Baik Kasih, Mamunya. Lo ada risetnya, semakin banyak umumnya itu pipinya semakin siku. Iya. Karena saya masalahnya itu ada di pipi Bu. Sekarang sudah tidak. Mas Adian, Saya paling. kali apa? Dari kenyataan. Dari dunia Bu, dari dunia. Lari dari dunia. Sebelum pembelajaran kita akan mengenal atau mengingat lagi materi tentang trigonometri dasar, terutama tentang sinus ya. Ini ada beberapa soal, mungkin 4 soal dengan Yang menang dari kapan Bu? yang menang nanti poinnya akan ditambah untuk rapor akhir semester ya. Iya, benar. Lepas setengah. Soalnya setelah pilihan ganda dengan pilihan jawabannya itu ada 5. Jadi kalau misal kalian memilih A, berarti kalian mengangkat 1 jari, B 2 jari, C 3 jari, dan seterusnya D 5 jari. Bu, soalnya langsung 3, 4 Bu. 1, 2 nya Iya. Kembali maaf ya. Soalnya tadi malam. Langsung saja. Mulai Bu. Namun dulu deh. Soal 3. Dalam segitiga siku-siku, rumus sinus untuk sudut racun ialah 1, 2, 3. Ayo. Oke, ternyata memilih C, yaitu sisi depan per sisi miring. Benar nggak Bu? Benar. Untuk trigonometri dasar, sinus rumusnya itu ialah biasanya kalian disingkatkan kayak sin, domi, cos, sami, dan ab, desa. Jadi jawabannya benar yaitu yang poin C. Oke, yang kedua, nilai dari sin 90 derajat ialah, ini bisa pakai jari kalau kalian dulu pernah belajar. Ya. Jadi sin dari jempol ke kelingking. Ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, oke. Berarti berapa? Oke, jadi kan sin 0, sin 45, sin 30, sin 45, sin 60, dan sin 90 itu 0, 1,
Situs itu di L jika panjang KL itu 8 cm dan KL 17 cm, maka nilai sentra sin sudut K. jadi nilai sin sudut K. singkatnya berapa? Nilai 1 8 2 3 Oh. Bu. Oke, yuk 1 2 3. Ayo yang lain kok. Ayo, masih ingin enggak? Kita sudah ada. Aku yang A aja karena satu kan tidak ada duanya. Ini ternyata beda ya? Iya, beda-beda tapi Coba kalau yang A berarti kalau 8 17 itu kan sampai permising. kan depan depannya ya Katanya tidak diketahui. Berarti kan harus pakai LM dulu, Bu. ini kurang ini. Makanya saya pilih yang B itu karena di situ yang nggak ada. Berarti ibunya ya yang kurang teliti. Oke, yang terakhir. Nilai sin 30 derajat ya. 1 2 3. Ya, coba. Bener nggak, Bu? Oh, ada yang salah nih. Coba diingat-ingat sin 30 pakai jari gimana? Jawabannya yang benar yang harusnya. Ayo, gimana Mbak? Langsung bisa pilih. Bukan bisa Bu. Iya. Iya, Bu. Saya tahu setengah angka 3, sepertiga angka 3 ya, Bu ya. Oh, saya lupa ya, Bu ya. Saya tadi kayaknya kebanyakan makan micin kayaknya, Bu. Kayak dulu sekarang. Aduh, kita di dalam hati ya. Ini Bu. Oke. Ini Bu. Oh, jangan kasih ya. Tambah, tambah micin nanti saya tambah. Nah, sebelum itu, siapa di sini yang pernah melihat olahraga panjat tebing? Saya olahraga favorit di SEA Games itu, Bu. Iya, benar sekali. Ada siapa tuh namanya Freddy? Hadi Sandu. Sebelum atlet panjat tebing itu melakukan panjat tebing, biasanya mereka itu baru memperkirakan atau menghitung panjang tinggi tebing yang akan mereka panjat. Kenapa, Bu, harus memperkirakan itu? Oh, biasanya untuk menghitung buat mengetahui kira-kira kalau tinggi tebing segini itu waktu yang diperlukan itu berapa. Jadi kayak buat memperkirakan waktunya. Nah, kira-kira Saya ada di Indonesia, Bu, namanya Freddy. ada favorit dari Mbak Kasmis ya? Iya, ini pemain panjat tebing juga. Freddy Leonardo. Kira-kira kalau kita hanya berdiri di tanah saja, berdiri di bawah tanpa memanjat langsung, memanjat tebingnya langsung, kira-kira bakal tahu nggak ya berapa tinggi tebing tersebut? Bisa. Nggak bisa. Nah, hari ini kita akan menggunakan sebuah cara baru yaitu aliran sinus yang kira-kira bisa memperkirakan untuk menghitung tinggi tebing tersebut. Bu, Nah, sebelum itu, olahraganya kayak apa misalkan Bu? Tapi Mbak ini harus belajar. Kayak kira-kira problemnya salah masalah tebing. Sudah stop. Ayo belajar dari ini ialah tujuan, manfaat pembelajaran dan pembuktian aliran sinus. Kemudian yang pastinya ada kegiatan berkelompok berupa KPD. Jadi nanti kalian akan melakukan praktek langsung. Nah, tujuan belajarnya ialah yang pertama, kalian mampu membuktikan aliran sinus itu secara terbimbing. Kedua, yaitu kalian mampu menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan olahraga, yaitu
nanti ada panjat tebing, basket dan juga sepak bola. Nah, untuk manfaat pembelajarannya sendiri, dengan memperlihatkan sinus, kalian itu bisa mengikuti di tebing, bangunan ataupun objek lain tanpa harus mengukurnya langsung. Selain itu, kalian belajar bekerjasama tim untuk mengambil keputusan terbaik dan memanfaatkan teknologi dengan seperti profesional di lapangan. Jadi, matematika yang akan kalian pelajari itu akan benar-benar bermanfaat dalam kehidupan. Nah, sebelum itu kita berada pada pembuktian sinus. Wow, kok tiba-tiba jadi matematika? Tadi tak kira mau belajar olahraga dulu. Iya, jadi kita mengajar penggunaan aturan sinusnya ya. Jadi olahraganya itu memanfaatkan matematika. Diberikan sertifikat sembarang A, B, C dengan nada sisi A, B, dan C seperti pada gambar ya. Nah, dalam membuktikan aturan sinus kita harus membuat garis tinggi. Kayaknya tidak sembarang. Ya, apa saja sembarang ya. Oke. Oke, kita buat garis tinggi. Garis C ke garis di depannya yang nggak lurus. Garis tinggi itu berarti tidak lurus dengan garis di depannya. Ya. Makanya jangan tinggi yang nggak bisa ya. Oke, kita lihat berarti di sini kan ada segitiga A, C, D. Itu aja nggak materi loh tuh. Ayo Mbak Eze. Nanti Mbak Eza kita menjelaskan ulang aja Bu. Saya suruh menjelaskan ulang. Ya, oke. Kita lihat dari segitiga A, D, C dulu. Bu nggak dikasih tanda anu ya, siku-siku ya, di CD. Ya di CD. Nah, karena kita akan menggunakan sinus berarti untuk di sudut A itu ada sin A, dan di sudut B itu ada sin B. Itu bukan sin Bu, itu sudut A. Kalau Oh, iya. sin kan sudah perbandingan antara Terus ini berarti sin D. Nah, kita mengambil di sudut A berarti kan dia itu kan sin A. sudut A sama dengan kita coba rumus dari trigonometri dasar sin itu tadi apa? CD per B. Oke, depan permilan ya. CD per B. Terus sin B. Terus untuk sin B atau segitiga BDC-nya sin B, ayo coba sin B rumus depannya itu yang mana? Berapa di mana? Ayo. Dari sini kita lihatnya di sini. CD per A. Oke, di sini. Ini kita melakukan perkalian silang ya. Jadi sin A ini dari B sin A sama dengan CD. Begitu pula dengan segitiga BDC-nya yaitu A kali sin B sama dengan CD. Nah, ternyata dari B sin A sama dengan CD dan A kali sin B sama dengan CD itu kan sama-sama CD. Berarti dari sini kita bisa bilang kalau B sin A itu sama dengan A kali sin B. Benar nggak? Ya. Waktu tinggal 5 menit. Kemudian sama lagi yaitu dengan pengalian silang ya, berarti
Terus kita lihat dari segitiga A, E, B. A, E, B. Nah, apapun yang mau dicari. Yang akan kita cari itu sin A, sini ya. Nah, Sin A. Sin A apa? E, B. C-nya tuh jangan lupa. E, B, E. C. Dan juga segitiga EBC yaitu dengan sin C kita dari sin C atau sin C-nya sama dengan BE A. nah, Sama seperti yang segitiga ABC dan BDC ini, kita lakukan pencarian silang ya. Berarti C kali sin A sama dengan BE yang ini A kali sin C sama dengan BE. nah Sama-sama BE. BE. C sin A Ayo, ya. sama dengan A sin C. Nah, Jadi A per sin A sama dengan C per sin C. nah. Karena tadi A per sin A sama dengan B per sin B dan yang segitiga kedua itu yaitu A per sin A sama dengan B sin B. Jadi bisa ya kita tulis A per Sin sin A A sama dengan B B per per sin B sin B sama dengan C B per per sin sin C. Inilah yang pembuktian dari aturan sinus. Jadi nanti pakai rumus ini ya. Oh, jadi aturan sinus itu ya, Bu ya? A per sin A, B per sin B, C Oke, per sin gimana sudah? Nah, Oke. gimana cara kita menerapkan rumus itu untuk panjat tebing tadi ya? Nah, misal ada dua orang tadi yaitu Ishak dan Gideon. Mereka itu akan memanjat sebuah tebing yang curam. Akan tetapi mereka perlu menentukan ketinggian tebing tersebut. Jadi mereka itu melakukan langkah-langkah yang pertama, mereka berdiri terpisah sejauh 60 meter. Kemudian Gideon mengukur sebuah sudut elevasi sebesar 61 derajat dari dasar tebing ke titik tertinggi, yaitu titik tertinggi tebingnya. D ya, Bu ya? Ya, kemudian Gideon juga mengukur besar sudut antara Ishak dan dasar tebing yaitu 72 derajat. Berarti di B. Yang terakhir yaitu Ishak mengukur sudut antara Gideon dan dasar tebing yaitu sebesar 28 derajat. 30 detik lagi. Nah, oke, sekarang kegiatan pembelajaran, kegiatan kelompoknya silakan. Ini pembagian kelompoknya gimana, Bu? Pembagian kelompoknya sama seperti di dulu ya. Kalian silakan mengambil satu. Nah, ini tuh potongan puzzle. Setelah itu kalian cari potongan puzzle yang lain agar membentuk sebuah gambar yang utuh. Oke. Bapak. Yang mana dulu? Makan dulu ya, biar terakhir dulu. Mani-mani. Nggak videonya langsung nih. Ini siapa ya? Biasa saya. Silakan cari potongan puzzle yang lainnya. Iya, ikut yang Siapa sih saya. versi saya? Ayo. Oke. Siapa yang mendapatkan kelompok satu? Oh, iya. Saya kelompok dua, Bu. Saya ketemu Desi. Ayo, yang lain. Oke.
Gini, sebenarnya itu tadi mau coba bola basket sama bola sepak bola asli, tapi kayaknya terlalu beresiko ya di kelas. Pertama kelas kali ini sama aktif, jadi pakai bola mainan aktif. Ya, ini Bola basketnya mana Bu? Saya basket mana Bu? Ayo kita. bola basketnya. Siapa yang mau jadi apa? Ini untuk Itu kasih ya. Itu ya. Mereka berdiri terpisah sejauh 4 meter. Ayo orangnya di situ sejauh 4 meter. Bu, tak ada yang mana ya? Ada dong. Ya, menurutkan ya. Ayo Di. Ayo Di, kamu bantu. Kalian pakai ini ya. Itu Abang di sana, Rengka di sini loh. Rengka di sini. Pak, Bu, mantunya mana tuh, Bu? Gimana caranya, Bu? Nah, wes. Timpang. Sini siapa? Eka. Sana aja. Yuk. Nah, kamu berdiri di sini, Mbak. Di sini berdiri ya. Sini loh, sama empat belajar. Nah, wes. Empat ya. Wes, kamu di situ. Terus. Hati-hati. Tolong berhati-hati ya. Sama-sama menghadap basketnya tuh ya. Sudut elevasi dari dasar tiang. Iya. Tiang. Oh, Saya ya. jadi Garing basket adalah 61 derajat. Sudut antara akuar dan tiang basket adalah 72. Apa 70? Iya. Oke. Kembali. Sudut antara beton dan dasar tiang adalah 38 derajat. Nah, oke. Ya, berapa derajat, Bro? Anggap baik mau 38 dan 61. Yes. Belum garis bisa kayak 70 garis sama siapa ya? Hati-hati jangan ke papan ya nanti. Nanti pecah. Nah. Oke, wes. Oke, sebenarnya untuk alat itu bisa pakai GeoGebra, tapi karena waktunya sudah mau habis, ibu di rumah mau membuktikan sedikit ya. Ini misal dengan dari segitiga dengan sudut 45, C 3,57 dan B 63,43, dia akan menghasilkan angka sinus yaitu A persen A, B persen B, dan C persen C itu sama yaitu 4,47 derajat, dan ketiganya itu akan tetap sama jika sudutnya itu dibuat besar ataupun tidak kecil. Baik, otomatis ya Bu ya sebenarnya. Sebenarnya kita mau praktek ini, tapi karena waktunya sudah mau habis, jadi pertemuan selanjutnya Nanti dibuat merah juga gampang. ya. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa ada yang mau memutar alat? Kita tadi belajar tentang apa saja? Aturan sinus. Oke, coba aturan sinus itu gimana rumusnya? Perbandingan antara panjang sisi di depan sudut sama besarnya sudut. Sinus sudut tersebut adalah sama. Oke, baik.